Alright, selamat pagi, selamat siang, ya. Selamat datang di podcast Kompak Siang, ya. Saya Andre selaku tuan rumah di podcast Kompak Siang ini, dan tentu saja saya dibantu oleh Pak Bambang dan Pak Karel, tapi belum masuk ya. Ya lambat masuk, jadi kami semua akan menemani Anda di acara podcast Kompak Siang sampai tuntas, ya. Mari kita menyelam lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Oke, jujur sebenarnya podcast Kompak Siang ini lahir dari keinginan dari banyak teman-teman, ya. Teman-teman saya yang di YouTube, ya, YouTuber ya, untuk terus aktif menyebarkan Injil, kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah tetap bekerja sampai saat ini. Oke, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah, ya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Alright, great. We want to dig deeper and understand more broadly. Kita ingin menggali lebih dalam dan memahami lebih luas, ya. Sebelum kita mulai podcast yang ini, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan siap untuk mendengarkan kesaksian dari narasumber kami. Agar dari kesaksian yang kami dengar ini bisa lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih kuat lagi. Kami mohon urapi setiap kami dengan roh wahyu dan pengertian di dalam perbincangan kami siang hari ini, sehingga kami semua dapat memahami kesaksian yang akan kami dengar. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami dan memberikan kami kekuatan untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, teman-teman yang ada di YouTube channel sudah mulai bergabung. Ya, sudah virtual Zoom belum ada orang. Ya, hanya beberapa orang aja, nggak apa-apa. Jadi saya terangkan, ya, bagaimana siapa narasumber yang akan tampil, ya, siang ini, ya. Kita akan menggali bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi. Oke, itu teman-teman yang sedang menyaksikan di virtual Zoom YouTube channel, jangan lupa juga subscribe, like, and comment, ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel, selamat datang di podcast kami hari ini. Kami berharap Anda menikmati hari yang baik dan penuh berkat. Kami berharap Anda juga bisa menikmati dan mendapatkan inspirasi dari perbincangan kami. Oke, ya, saya ucapkan selagi ada banyak yang mulai masuk di YouTube channel. Oke, saya berharap, ya, teman-teman di YouTube channel selamat datang, ya, di podcast kami. Sebelum masuk podcast, saya ingin memperkenalkan diri kami sebagai apa itu Kompak, ya. Kompak adalah komunitas sepakat, ya. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan yang adalah the highest authority dalam hidup kami, ya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wow. Oke, great. Kami percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran dan panduan dalam menjalani hidup ini. Kami sepakat bahwa firman Tuhan adalah the highest authority, ya, the only one, otoritas tertinggi, dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Kompak Siang ada setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya. Sebentar lagi kami semua akan mendengar kesaksian hidup dari narasumber Mira Giovanni, ya. Siang ini Anda semua bisa membagikan link Zoom ini agar banyak orang diberkati, ya, sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11, kan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Alright, teman-teman, bisa membagikan link ini kepada teman-teman yang lain atau komunitas yang lain agar ada banyak orang yang berkati lewat kesaksian hidup dari narasumber kami siang ini, ya, sesuai dengan amanat agung Matius 28, 19-20,
pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Dan juga Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Dan Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ya, pada podcast ini kami akan membahas ya yang berkaitan bagaimana narasumber ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan apa yang menyebabkan narasumber ini terus rindu ya untuk membawa banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Gimana kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kami berharap Anda tetap stay tune dengan kami dalam perjalanan spiritual dari narasumber ini. Kami juga berharap Anda akan mendapatkan berkat dan inspirasi dari podcast kami. Oke, selamat siang Mira. Apa kabar? Tes, bisa dengar, coba. Selamat siang ya. Pak, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, ya saya bersyukur Mira mau memenuhi undangan saya untuk masuk di podcast siang ini tanggal 8 April ya, 2025. Ya. Oh cepat banget ya, udah bulan keempat. Perasaan baru Natal. Bulan keempat. Why the time flies so fast? Ya oke, very good. Ya boleh diceritakan ya. Mira itu nggak ada lah, nama Mira itu orang Madura, orang Bali nggak ada, orang Jawa nggak ada, orang mana sebetulnya, dan sekarang tinggal di Bandung kan ya, Bandung kan? Iya Pak. Di Bandung, ya orang Bandung juga nggak mungkin orang Sunda nama Mira kan? Ini orang mana coba dia ceritakan secara singkat. Oke, salam kenal semua, puji Tuhan saya Mira, saya asalnya dari Ambon, ya, daerah timur. Untuk pertama kali keluar dari Ambon, baru 6 bulan ini berada di Bandung sekarang. Ya, Bandung. Sudah berapa lama di Bandung? Kira-kira? Bulan Maret kemarin 6 bulan, ini jalan 7 bulan, Pak. Oh, Maret tahun lalu kah? Tahun ini, baru tahun ini. Loh, sekarang kan April, baru 1 bulan dong. Dari bulan September. Oh, baru September. Bulan Maret 6 bulan, bulan April ini jalan 7 bulan. Dari September. Oke, very good. Sudah betah ya kelihatannya di Bandung ya. Ya, oke, very good. Ya, boleh ceritakan dari keluarga papa mama memang basicnya memang dari orang Kristen, orang percaya atau bagaimana? Iya. Papa dan mama orang Kristen, tapi kebetulan kurang setia. Iya. Jadi saya dijaga oleh oma. Dari kecil sama-sama dengan oma. Kebetulan puji Tuhan oma adalah orang Kristen yang setia. Ya ampun, bagus betul. Jadi cucu yang keberapa nih, Mira? Cucu yang pertama. Jadi oma berapa cucu? Oma ada cuman 14 cucu. 14 cucu. Bukan. 14 cucu ini yang cucu yang pertama Mira ya? Iya. Pasti anak kesayangan ya. Oke. Iya. Pasti ada apa-apa ngadunya sama oma. Saya tahu. Oke. Oke. Ya, jadi papa mama masih di Ambon? Iya, papa mama di Ambon tapi di daerah pulau. Jadi saya kebetulan dengan oma di daerah kota. Oh di pulau ya? Pulau di apa kota Ambonnya. Kalau papa dan mama di pulau, ada tugas di sana ya. Berapa jauh dari Ambon? Jauh kah? Iya, lumayan. Karena harus pakai ferry, pakai ferry iya, ya? Ferry harus pakai ferry. Oke. Masih kerja kah papa? Papa guru, mama perawat. Mantap. Ya. Guru sama perawat. Oke. Ya, tapi asli Ambon ya, papa mama. Asli Ambon. Ya, satu kandung, satu keluarga kandung tuh berapa bersaudara sama Mira? 5 bersaudara. Saya anak pertama. Wah, berarti masih kecil-kecil. Yang paling kecil kelas berapa? SMP? SMA sih Pak, 2 SMA. Terus yang nomor 2 sudah menikah. Nomor 2 saya sendiri menikah. Belum. Dilewatin ya? Iya. Iya. Oke. Ya. Terus yang paling kecil SMA ya?
Iya, yang paling kecil SMA. Semua stay di Ambon? Iya, satu di Eh, Ternate, iya, nomor iya. 3. Dari 5 bersaudara. Jadi dekat sama omanya saya kira ya. Iya, Opanya sudah meninggal ya? Opa sudah meninggal lama dari tahun 2002. Alright. Ya, Iya. saya dengar Mira itu sekolah di Unai, ya nggak? Oh, Bukan Unai, tidak. Saya bukan dengan Unai. sekolahnya di Ambon. Oh, ini di Bandung ini sekolah apa? Oh, di Bandung ini kerja sambil pelayanan, Pak. Oh, kerja. Ya, coba ceritakan apa yang menyebabkan Mira kok kerja sambil pelayanan jauh-jauh, jauh dari orang tua, jauh dari oma yang sayang banget sama 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 Mira. Apa ini? Apa ini? Oke. Nah, Eh, ini coba cerita. ya, Nah, ini keputusan yang sangat besar dalam hidup saya. sulit ya, memang tidak mudah ya, saya tahu. Karena untuk pertama kali keluar dari Ambon dan Oh, oke. itu pergumulan yang panjang karena sebenarnya ada panggilan Tuhan. Jadi saya Hmm, keluar, saya tidak berani melangkah kalau bukan Tuhan yang pimpin. iya. Karena em, saya dalam pergumulan dihubungi oleh salah satu pendeta. Pendeta Oh, ini juga saya tidak terlalu kenal secara intens, cuman beliau seringkali pelayanan di doa subuh. Kebetulan saya koordinasi doa subuh. mm-mm. Dia hubungi bahwa ada pelayanan terkait media. Jadi ada pelayanan media. Nah, beliau menanyakan apakah saya mau pergi bekerja sambil melayani di tempat ini atau tidak di Bandung ini. Saya bergumul karena waktu itu saya masih jadi guru honor di daerah tempat tinggal Oh, papa dan mama. oh, di pulau Nah, itu ya, di pulau itu iya, ya. di pulau. Oh, oke, oke. Waktu memutuskan untuk mau keluar, saya menanyakan keluarga besar dulu apa tanggapan mereka. Oh, Untuk kali oke. pertama bertanya buat mereka, mereka tidak mengizinkan. Mereka tidak mengizinkan. Kenapa terlalu jauh gitu ya? Terlalu jauh dan mereka tidak mengenal ini hamba Tuhan pendeta ini dan juga tempat saya Bukan tinggal bukan mereka orang Ambon ya? iya Itu bukan orang Ambon. orang mana? Orang Jawa. Kebetulan pendetanya orang Manado. Oh, orang Manado. Jadi Iya, iya. em, tidak diizinkan sampai saya bergumul dan berdoa, Tuhan kalau memang ini kehendak saya ke sana, Tuhan yang akan tuntun sampai mereka izinkan. Kalau Oke. tidak pun saya tinggal. Nah, satu ketika oma saya ini bermimpi. Oma bermimpi bahwa saya menggunakan pakaian putih dan disuruh Tuhan untuk mengizinkan. Jadi akhirnya Oma mengizinkan saya pergi. Dan Oh, keluarga besar mengizinkan karena saya bilang ini saya mau pergi pelayanan bukan cuman kerja saja karena saya juga kebetulan sakit jantung. Jadi oh, oke. jadi untuk mau keluar jauh dari keluarga mereka sangat takut saya untuk jauh dari keluarga. Jadi Oh, oke. Pernah dapat serangan jantung kah? tidak sampai serangan jantung tapi memang uh, sampai sesak nafas pernah. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Puji Tuhannya memang katup jantungnya bermasalah, tapi karena jaga makan dan jaga kesehatan, jadi sampai sekarang boleh dengan pertolongan Tuhan boleh sehat-sehat. Amin. Ya, ya. Ya, wah, luar biasa nih perjuangannya. Jadi untuk keluar dari Ambon tidak tidak mudah ya karena tidak Ya. setujui ala penglihatan dari pendeta, tidak percaya dan itu. Nah, mengenai penglihatan apa yang didapat oleh Mira, ya? Kok dapat panggilan saya harus melayani keluar dari Ambon? Dan bagaimana? Ya. Kok mimpi kah? Apakah? Em, saya dengan teman-teman orang muda, kami pernah mengikuti Youth Conference di tahun 2022. Oh, Tahun itu 2022 ada gimana? perkumpulan orang-orang muda di Manado, di mana Oh, di sana kami belajar firman Tuhan dan ada panggilan untuk pelayanan lewat media, lewat internet ini. Panggilan di situ saya Tuhan menuntun bahwa ini panggilan saya. Waktu itu panggilannya mau ke Filipina.
Terus saya karena di sana tempatnya untuk misionaris, evangelis, misionaris misionaris untuk bagian IT teknologi kan. Jadi saya di tahun 2022 pernah panggilan di sana, saya respons maju. Jadi saya maju untuk saya dan teman saya satu, jadi kami berdua saja maju. Nah, saya bergumul dengan panggilan saya ini selama dari tahun 2022 kemana saya mau melangkah, karena sebenarnya saya sangat suka dengan bidang teknologi dan saya suka menginjil lewat bidang teknologi atau internet. Nah, akhirnya di tahun 2024 Tuhan menjawab lewat adanya sarana di mana pelayanan lewat media ini. Jadi, kenapa saya percaya bahwa ini panggilan Tuhan? Saya juga melihat bahwa ada buku bacaan firman Tuhan yang saya baca, sehingga meneguhkan panggilan saya bahwa ini dari Tuhan. Karena sudah dari tahun 2022 saya mendoakan, dan akhirnya ada panggilan penawaran lewat hamba Tuhan ini. Oke. Apa jadi ke Filipina? Tidak jadi ke Filipina, karena ternyata di Filipina saya tidak tahu perkembangan di Filipina bagaimana, tidak ada komunikasi lagi. Jadi jadinya di Bandung sini. Oke. Nanti dulu, basicnya tadi saya dengar Mira ngajar di suatu pulau sama papa mama kan. Basicnya apa? SPG apa dia? Kebetulan tidak. Apa itu? Sains. Hah? Sains, MIPA, matematika IPA. Oh, you lulusan S1 MIPA ya? Ya, SSI, Sarjana Sains. Sarjana Sains. Oke, jadi mengajar di mana? SMA kah? Kebetulan waktu itu saya ambil SMP, SD dan juga SMA. Jadi pagi di SD, siang di SMA karena saya sangat senang sekali mengajar. Oke, sudah berapa tahun ambil kerjaan mengajar di sekolah SD, SMP sama SMA? Oh, kalau mengajar 1 tahun, kalau les private juga sekitaran 4 tahun. Jadi sejak sudah les private anak-anak. Untuk terima les private juga ya? Iya. Wow, keren. Wah, iya. Ini wanita cerdas ini ya. Teman-teman ini wanita cerdas nih. MIPA loh. Itu biasanya bidang itu kan paling dibenci. Oke, right. Saya mau tanya ya. Waktu terbang dari Ambon ke mana, Bandung ya? Iya. Bandung itu bagaimana ceritanya? Sama rombongan dari Ambon juga ada banyak atau cuman sendirian atau gimana? Coba cerita. Diantar sama seluruh keluarga. Ya, saya tahu diantar paling di airport saja kan, nggak mungkin ikut ke Bandung kan. Iya. Maksud saya bagaimana perjalanannya? Sendirian atau ada tim? Jadi sebenarnya ditanya sama Oma, sampai di sana siapa yang jemput? Benar, Oma itu sayang banget. Sebenarnya tidak ada yang jemput, mereka cuma bantu mengarahkan. Ya. Terus tapi saya bilang bahwa ada yang jemput, saya percaya malaikat yang jemput. Gitu aja ya, daripada pikiran macam-macam ya. Iya. Apalagi kan kota besar ya, jadi saya bilang buat Oma, ada yang jemput. Ada gitu aja lah. Banyak ngoceh-ngoceh nanti. Iya, mereka tidak tanya lagi. Sampai di Jakarta sendiri, sampai ke Bandung sih atur semuanya sendiri. Cuman memang ada diarahkan. Iya, diarahkan nanti turun ini naik bus, pokoknya lokasinya di sini, nanti ketemu sama ini, telepon nomornya ini kan tahu ya. Iya. Alright, itu sendirian kah dari orang Ambon yang berangkat ke Bandung, Jakarta? Enggak, sendirian saja, kebetulan sendirian. Keren. Ini perempuan sendirian ya, sendiri. Ya, oke. Waktu pertama kali Bandung, pasti nggak mudah dong. Nanti tinggalnya di asrama kan? Ya nggak? Iya, seperti asrama juga sih ya. Di asrama ya, satu kamar 2 orang atau 4 orang? Iya, gitu? satu kamar 2 orang. 2 orang. Pasti bukan orang Ambon, teman sekamar kan, belum tentu kan?
Ya Iya, nggak? kebetulan Nah, teman sekamar ini orang Tobelo sih, jadi ya itulah oh, jadi sama lah Maluku bahasanya, Utara, iya. sama lah bahasanya. Iya, Oke, right. Waktu dia lebih senior ya, dia lebih duluan nyampe atau gimana? iya, Waktu lebih duluan nyampe sampai 2 minggu, tapi dia adik di bawah, dia masih prakuliah, jadi masih hmm, setahun. belum S1 dia. Iya, belum bisa. Oh, oke. Eh, itu biaya-biaya siapa yang bayar? Atau gereja kah itu dari Iya, gereja yang oh, dari ministry yang bayar. ministry, ministry menawarkan langsung dibiayai semua sampai sampai Iya, asramanya semuanya kan ya? iya Alright. semuanya. Oke, great. Waktu pertama kali di asrama, apa problem dengan makanan? Makanan Sunda kan tidak sama dengan papeda. Apa rasa rasa aneh nih? Makanan apa ini? Aku belum pernah nih. Ya enggak? Iya sih, masakan di sini memang kebetulan di tempat kami vegetarian, jadi Oh, oh, tidak makan daging-daging dan memang peraturannya di sini em, tidak boleh yang terlalu asin berlebih, eh, oke, oke. pedas berlebih. Jadi memang makanannya teratur Iya, dan iya. ya harus sangat penyesuaian untuk hari pertama. Oke. Jadi satu satu rumah atau bagaimana? Sistemnya satu asrama beberapa kamar atau bagaimana sistemnya? Oh, kami yang wanita sendiri, saya dan adik ini satu kamar per kamar sih. Iya. Kalau untuk laki-laki mereka satu kamar ada langsung beberapa orang. Oke. Ya. Tapi yang Ambon cuman berdua aja ya, yang Tobelo sama Yu aja Iya, atau di situ iya banyak? ada tiga. Saya Ada tiga dan ya. ini dan ada laki-laki satu lagi. Oh, udah ada. Oke. Nggak ada, jadi nggak ada apa penyesuaian untuk makanan karena vegetarian kan? Iya, iya, Ya nggak. Mas. Itu karena dari Advent ya, dari Iya, Advent. Oke, very good. Ah, menarik sekali ini. Tidak mudah kan vegetarian kan tidak mudah. Ya nggak? Banyak iya, godaan. Banyak godaan. Maksudnya iya, makanan-makanan di luar vegetarian kan lebih enak-enak. Ya nggak? iya. Nah, sejak Baru kapan? di Eh? sini lebih saya sejak eh, dibaptis berarti sejak 7 tahun yang lalu. Oh, mulai vegetarian. Iya, Oke. Ceritakan, gimana perjuangannya biasa makan daging yang enak-enak, tahu-tahu suruh vegetarian. iya, Apa yang terjadi? Pasti meronta kan kedagingan, iya nggak? iya. Nah, apa Eh, itu? Sebenarnya waktu saya belajar, terus ternyata ini sehat untuk kesehatan saya. Saya juga perlu menjaga kekudusan bait tubuh Bait Allah, ya, ya. Allah yang Oke. adalah tubuh ini. Iya. Dan waktu saya juga karena sains, jadi saya pelajari bahwa memang usus kita sebenarnya seperti dengan hewan yang makan-makannya vegetarian. Jadi waktu Oke. saya melihat kebenaran itu, saya percaya janji Tuhan, saya bilang, Tuhan saya mau belajar untuk makan makanan sehat, jadi Tuhan tolong bantu. Dari situ saya mulai berlatih dan puji Tuhan sebenarnya saya tidak tahu ya, sebanyak yang juga kaget melihat perubahan saya, karena saya Kenapa? orangnya makan daging sekali, ayam, dan yang lain-lain. Iya, kan enak-enak kan ayam enak, ayam goreng, ayam apa Tapi enak. Nah, tapi waktu memutuskan untuk minta pertolongan Tuhan, langsung memang kayak keinginan untuk makan itu sudah tidak ada lagi. Jadi itulah kuasa Tuhan. oke, 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 very good. Ya, jadi tidak ada perjuangan khusus ya untuk Iya, tidak. berpindah, eh, berpindah, berpindah dari jalur cepat ke jalur lambat. iya, itu sangat cepat kalau untuk itu. Iya. Cuma waktu datang ke Bandung di sini lebih Hah? jauh lagi peraturannya. Jadi kami di sini Apa itu? tidak boleh makan cemilan. Jadi Oh, 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 cemilan oh. itu kan ada pengawet, jadi tidak Iya, sehat. MSG. Dan saya Ada Pak ve- MSG. iya, Iya. saya VJ tapi masih makan. Aduh, cemilan itu saya sangat suka sekali, sangat tidak bisa lepas dari cemilan dan itulah pergumulan besar karena waktu datang terus saya sempat beli beli cemilan, saya mau makan
Karena sebenarnya bagi pekerja, kami sebenarnya dikasih pilihan sih kalau memang mau makan, terserah, tapi peraturannya tidak boleh. Tapi saya Oh. pernah beberapa kali makan, terus Roh Kudus gerakan, kamu sudah makan sehat, tapi kenapa masih cemilan? Cemilan juga tidak sehat. Buanglah itu makanan. Buanglah itu makanan yang tidak sehat. Iya, Jadi iya, iya, iya. saya juga bergumul. Aduh, saya bilang, aduh Tuhan ini sudah beli loh. Ini ada, sudah pakai uang loh ini Tuhan. Terus Tuhan Iya, bilang, betul. itu berkat dari saya. Buang itu tidak sehat buatmu. Nah dari situ Wow. sampai 6 bulan itu sampai sekarang saya puji Tuhan tidak pernah makan cemilan lagi. Saya cuma Wow. makan buah. Kenapa dibuang? Kasih orang lah, kan bisa memberikan. Sama Hah? saja kan itu tidak sehat. Bukan kasih orang apa tukang kebun kan ada di situ atau siapa lah tukang parkir ke apa kayak Oh, ini enggak ya langsung buang aja. enggak, iya langsung dibuang. Kejam kali dunia ini. Sehat. Ya oke, very good. Ada Mama Ita mau bertanya kah? Halo, menarik ini. Antik Iya, ini. Pak Andre. Ya, antik ini. Narasumbernya antik ini. Gak pernah kita dapat kayak gini. Ya, ada yang bertanya kan, boleh? Ya, salam Mira, salam kenal. Salam Ibu, salam kenal. Iya, kita sama-sama dari Ambon. Ah, tuh sama itu. Ngomong apa boleh lah. Tapi saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Iya, Ibu. Baru pulang ke Ambon 1 kali, Oh, 2010. iya, Ibu. Kampung saya di Amahei, Makariki, Teram. Oh, Amahei. Oh iya. Tahu dia. Udah tahu kan ya? Amahei sama Ihamahu ya kan, Bu ya? Atau? Iya, Iya. sama itu. Saya dari Ihamahu. Oh gitu. Ya. Jadi ya saya kagum sekali di usia muda sudah berani mengambil keputusan. Iya, iya. Jadi vegetarian tuh nggak mudah loh. Nggak mudah. Lalu cucu pertama dan papa mama juga merantau di pulau-pulau apa tadi nggak disebut di situ? Seram sih Pak, Ibu. Seram. Oh, Seram juga. Seramnya di mana? Di Seram besar. Tala. Seram besar. Oh, di Tala. Ya. Kami Makariki, Masohi. Jadi Tala Iya. agak ke sana lagi. Iya. Itu suatu keputusan memang nggak gampang. Di Betul. usia, boleh tahu usia Mira berapa? Saya 27, Ibu. Sudah Waktu ngambil keputusan tuh umur berapa itu? Waktu di 26 ya. 1 tahun yang lalu diberi panggilan. Oke. Ya. Wanita lagi. Ambil keputusan lagi. Iya. Langsung ambil keputusan berangkat lagi. Wah, sendiri dari lagi. Ambon, Sendirian langsung, lagi. Iya, Ambon langsung Bandung. Bandung itu kan udah Jawa Barat. Iya. Udah Jawa Barat itu beda. Bedanya apa? Bahasanya, terus budayanya, makanannya dan sebagainya lah ya. Iya. Tapi suatu keputusan yang saya kagum sekali. Karena apa? Suatu keputusan ini nggak gampang, diperlukan keberanian. Betul. Keberanian bagi seorang wanita loh. Ya, salut saya, betul. Wanita ya. Terus yang mengambil keputusan dan orangnya nggak kenal, pendetanya siapa, latar belakangnya nggak siapa. Tapi suatu ya seperti ini, kalau tidak ada hubungan yang baik antara Mira dengan Tuhan, nggak mungkin Mira sampai ke Bandung. Pasti gitu ada ya, di relasi yang intim ya. Betul. Nah ini relasi yang buat itu satu, saya lihat dari relasinya. Keduanya saya lihat lagi dari Mira tuh udah guru honor. Iya kan, rela ditinggal. karena saya lihat Mira nih memang cocoknya di pendidikan, karena Mira tuh suka ya seminar-seminar. Ya ada dasar sebagai seorang pendidik di situ. Lalu latar belakang Mira itu S1 kan? Iya. S1. MIPA sama dengan Tommy lah ya. Sama-sama Tommy ya. Ini
sama. Sama Tommy. Itu boleh dikatakan tingkat EQ-nya ya untuk ke MIPA tuh bukan tingkat ece-ece orang Iya, bilang. cerdas itu. Tingkat tinggi. Terus dia Mira ambil tuh dari jurusan MIPA. Mira ambil akhirnya jadi hamba Tuhan. Iya, betul. Nah, gitu. Lalu memang ada konflik sedikit, orang tua tidak setuju, latar belakang sudah guru honor, yang masa depannya itu jelas lah, tidak jauh dari kampung, bisa pulang kampung. Ini biayanya pulang dari Bandung sampai Ambon, waduh gede banget itu. Belum tentu. Belum tentu loh. Nah, bisa kembali tuh dananya lo besar banget, pesawatnya aja berapa? Ambon sampai Jakarta pesawatnya. Tapi dibiayai gereja kan? Dibiayai gereja, Tuhan kasih, itulah Amin, kemurahan amin. ya, Amin, kemurahan Tuhan gitu. Dan terus perjalanannya makan juga, bahkan nggak boleh cemilan, sampai saya bingung cemilan apa sih, di Bandung kan cemilannya enak-enak. Itulah. Apa tuh cemilannya? Saya mau bertanya dulu sebelum saya lanjutin. Iya, betul. Cemilan apa tuh sampai nggak boleh? Oh, ini Bu, cemilan di kemasan itu kayak misalnya Ciki. makanan-makanan kemasan ciki itu kan Oh iya, itu pakai emang nggak ini ya bagus. pengawet ya. MSG. Ya, itu nggak bagus ya. Ya. Nggak bagus ya. Pertanyaan sekarang, karena udah terjun di bidang pelayanan, apa kendalanya dulu? Kendalanya di bidang pelayanan ini apa? Yang membuat Mira bisa bertahan loh. Ini bertahan baru berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulan, iya. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Ada nggak? Kayaknya bukan awal-awal ya mungkin enak. Tapi penyesuaian kan perlu tantangan. Betul. Nah, kira-kira apa tuh hambatannya, tantangannya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya, oke. Tantangan yang paling besar adalah teman-teman sepelayanan. Ada gesekan ya? Ada gesekan. Iya, karena masing-masing dari berbagai daerah. Nah, biasalah. Jadi apalagi waktu saya sebenarnya datang ke sini, saya mau diatur, mau diarahkan, kayak mau diatur, mau menurut, diatur. Tapi sampai di sini saya disuruh untuk mengatur. Jadi saya disuruh untuk mengatur ini, mengatur itu. Aduh, dan kebetulan teman-teman sepelayanan semuanya cowok. Hanya satu yang cewek. Jadi dengan bagaimana kepemimpinan kerasnya mereka itu sangat perlu pergumulan karena bagaimana menyikapi mereka, bagaimana memahami mereka karena ya harus mengkoordinasi itu. Jadi memang tantangannya itu apalagi cowok kan kadang tidak mau dipimpin oleh cewek, jadi kadang saya harus memposisikan diri, harus lebih tenang, lebih bagaimana juga menyikapi, menghargai mereka, dan apalagi kita orang-orang muda, ya jiwa-jiwa muda yang kadang berbeda pendapat, jadi memang harus itu tantangan yang terbesar sebelum mau menginjil keluar ke mungkin ke umat-umat Tuhan atau juga ke orang yang mau kita jangkau, tantangannya dari dalam sangat kuat dalam pelayanan mungkin itu sih. Wow. Iya, betul, itu betul ya. Apa yang dipimpin lebih tua kan? Ada yang lebih tua. Kalau lebih tua lebih tenang, tapi kebanyakan yang lebih muda yang kayak ya itu tantangan pertama ya. Jadi sama-sama dibentuk untuk terbentuk. Dibentuk untuk terbentuk ya. Amin, itu satu kepercayaan untuk dipimpin dan memimpin. Nah, itu sehingga berjalan sampai 7 bulan ini ya saya bilang bagus, sudah berjalan bagus lah. Bagus ya. Pertanyaan kedua begini. Nah, kan disiapkan tenang aja ya Mira ya. Ada 100.000 pertanyaan dia. Bercanda. Silakan. Bercanda. Nah, pertanyaan kedua begini Mira ya. Itu mengkoordinir sebagai wanita untuk memimpin pria-pria.
di usia yang tadi Mira bilang kalau yang agak dewasa udah tenang. Ini yang lagi peralihan ini ya, peralihan Betul, dia ya betul. kan cari identitas, lalu pelayanan itu kan pembentukan. Pembentukan itu proses itu Ada nggak gesek, gampang. ya, ada gesekan, ada gesekan. Ada gesekan. Betul. Karena anak saya yang pertama perempuan itu juga ditaruh di inti, di Bandung juga. Nah, saya mau bertanya ini pelayanannya di mana? Di bawah ministry apa atau gereja apa gitu? Oh, pelayanannya di Parompong, di bawah salah satu ministry gereja Advent. Oh, Advent punya ya. Dengan aturan Advent tuh lebih ketat loh Ketat dibandingkan pasti, kita yang pasti. dari makanan, sikap dan bagus. Ya, buat saya sih nggak masalah. Ya, Bagus namanya tetap pelayanan untuk Tuhan, untuk ke depannya dan sebagainya ya. Nah, itu pertanyaannya itu. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira mengkoordinir. Pasti ini Mira nih membuat suatu program. Program ini yang kira-kira begini loh. Saya ini juga guru ya. Segala sesuatu kalau saya dikasih suruh membuat ini, saya harus punya program. Ya kan harus punya program. Nah, pertanyaannya bagaimana Mira membuat program ini mengkelompok-kelompokkan, membuat jadwal harian atau jadwal kerja atau jadwal-jadwal pas di pelayanan. Kira-kira tuh gambaran Mira tuh bagaimana? Ya. Jadi karena tantangan yang berat juga karena mereka ini pendeta-pendeta muda. Wais. wow. Jadi Wow. pendeta muda agak beda ya. Sedikit karena ya mungkin merasa pendeta, tapi at least teman-teman juga belajar. Jadi yang kayak tadi Ibu bilang mengkoordinir program yang saya sangat tekankan doa. Kenapa doa? Karena itu sarana yang apa ya, yang paling penting kita berkomunikasi dengan Tuhan dan untuk mau memulai pelayanan harus ada ikatan doa yang kuat karena saya secara pribadi merasakan itu sejak dari dibaptis sampai sekarang kekuatan doa. Jadi yang saya atur bersama-sama dengan teman-teman, saya arahkan mereka. Kadang saya setelah buat program, misalnya program doa pagi bersama, kemudian setelah bekerja di petang itu di siang seperti jam begini sebenarnya mereka sedang worship. Saya bilang tolong kelola karena saya ada pelayanan sebentar di sini. Jadi saya bilang tolong Oke. kelola. Jadi di siang hari ada doa lagi bersama dan di petang sebelum kita beristirahat juga ada doa bersama sambil belajar Alkitab. Jadi itu program-program sebelum nanti mau menjangkau keluar ada secara program besarnya nanti bersama-sama dengan tim. Saya buat program, mereka setuju atau tidak. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi ada kerjasama yang bagus Iya, ya. ada Ada kerjasama. masukan-masukan. Ya, Tentu ada pembagian tugasnya doa pagi siapa, iya, pujian dan pemimpin penyembahan siapa siapa MC, begitu ya. ya. Iya, itu Wow, keren seperti ya. wow. Hebat dah, saya kagum lagi di usia muda begini. Betul. Mira sudah bisa mengkoordinir secara horizontal, garis besarnya, apa yang kecil-kecil dulu. Ya kita kan mulai dari yang kecil, bukan Iya. langsung Amin. yang besar gitu ya. Nah, pertanyaannya banyak lagi nih. Boleh nggak Pak Andri terus Boleh, begini boleh, nih? boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Relax aja. Saya bercanda Relax ya. tadi. Saya bercanda tadi. Silakan. Silakan. Pertanyaannya gimana? Terus ada nggak pertanyaan dari orang tua? Sampai di Bandung tuh kayak apa sih kamu? Bagaimana dan sebagainya gitu? Oh iya, jadi Hmm. sebenarnya sebelum ke Bandung saya kurus sekali. Jadi Oh, ini kurus. sudah, iya sangat kurus ini sudah lumayan naik. Yang mereka tanya gimana makan, karena takut saya sakit sih sebenarnya. Yang Oh, pertama mereka oke. tanya, makan atau enggak, capek atau tidak. Saya bilang puji Tuhan tidak. Dan mereka memang bertanya kerja apa di sana. Saya coba jelaskan dan mereka mengerti dan support. Nah kebetulan mereka juga sangat percaya buat saya. Jadi puji Tuhan bahwa mereka menerima di sana, apalagi Oma ya.
Oma selalu bilang itu bagaimana di sana. Saya bilang tenang Oma, di sini baik-baik saja. Apalagi kalau video call terus Oma lihat wajah agak gemukan, Oma bilang oh iya ya, oh iya. Saya bilang iya di sini sehat-sehat Oma. Jadi waktu itu saja Oma sudah oh iya dia baik-baik di sana, jadi sudah tenang. Iya, Iya, gitu ya. Ya. Jadi semua tercukupi ya, tercukupi Iya, oleh apa pelayanan itu sehingga iya, bisa berjalan bagus, ya keluarga mempercayai. Iya. Terus pertanyaan yang lanjutnya nih ya, ya silakan. selain pelayanan, selain pelayanan kan hari-hari itu kita melayani tadi dibilang katanya doa pagi, siang, malam. Terus pelayanan apa lagi selain hari-hari itu? iya. Jadi pelayanan biasanya online juga. Saya bangun jam 2 subuh. Jam 2 subuh itu ada pelayanan doa subuh di jam 3 subuh. Dengan orang-orang tua, teman-teman orang muda dari Ambon, dari berbagai daerah, di situ gabung di doa subuh jam 3 WIB pagi. Nah, Zoom ya, pakai Zoom ya. iya, pakai Zoom. Selain pelayanan online, ya pelayanan online juga ada malam-malam pertemuan dengan orang-orang muda di malam. Jadi selesai dari sini, pertemuan dengan orang muda. Dan kemudian yang berikut, kami juga menjangkau orang-orang di sini. Jadi itu yang kami gumuli karena kadang saya keluar malam, saya berdoa Tuhan mau kemana saya melangkah. Kadang ada mungkin ada makanan yang lebih karena di sini kan ada orang-orang muda yang ngamen atau yang lain-lain yang mungkin kurang terjangkau. Saya jalan terus saya minta Tuhan di mana saya mau kasih ini makanan buat orang yang benar-benar membutuhkan. Sembari juga saya berjalan berbagi dengan teman-teman. Kami berpencar sih, tapi saya biasa turun sendiri dan waktu kasih ya puji Tuhan. Itu sih pelayanan-pelayanan yang lain. Selain nanti di gereja lagi, ada lagi pelayanan, jadi memang banyak kegiatan. Jadi benar waktu tuh terpenuhi sekali ya. Tidak Iya, ada waktu untuk yang kita nganggur, jadi pola iya, pikir kita kacau gitu ya. iya Enggak benar ya. sekali, iya benar sekali. Teratur ya, Iya. sehingga teratur. Lalu kira-kira nanti jangkauannya itu pelayanan itu kira-kira ini diarahkannya kemana? Keluar atau masih di lingkungan Pulau Bandung aja? Kira-kira Bandungnya juga di mana ini? Oh, kalau Bandung, di kami Bandung di sini masih sekitaran sini daerah Parompong. Tapi kalau lebih jauh lagi, kalau online kan lebih luas kan ya Bu ya, kayak seperti ini di luar dari Bandung dan memang proyek kami itu menjangkau em, ke seluruh ini, apalagi orang-orang muda daerah Indonesia bagian timur dan barat itu kami berusaha untuk jangkau. Gitu ya. Ya puji Tuhan. Nah, kira-kira berapa lama di sana di Bandung? Udah ditentukan planningnya atau Iya, seperti apa? rencananya 2 tahun, tapi tidak tahu apakah lanjut atau tidak. Tapi untuk sejauh ini 2 tahun. Entah itu Tuhan mau kirim berikut kemana, ya saya terus mencoba mendengar suara Tuhan. Oh, iya, puji Tuhan. Eh, kalau misalnya keluar Bandung, dikirim ke Depok, singgah di rumah saya. Iya, Ibu. Mantap, mantap, mantap. Iya, saya kebetulan juga ada kenal dengan beberapa ibu karena kami dari doa subuh dan banyak di Jakarta, daerah Depok dan ya saya terus doakan semoga bisa ketemu langsung offline. Iya, Amin. Ya, Biasa ya. kan ketemu online sama oma-oma, mereka senang sekali jadi um, Oke, doakan semoga bisa ketemu mereka secara iya. langsung. right. Saya welcome banget loh rumah saya di itu untuk datang Mira, Iya. kawan-kawan. Karena kami biasa nampung juga misi-misi dari mana. Kalau dari gereja, siapa yang mau ketempatan? Saya siap. Itu, Nah, ya. itu aja. Ya. Jadi itu bisa dicatat alamat saya sama Pak Andre tuh, Iya, Richard. siap, Oke, siap. Iya. Ya, itu oke. aja Pak Andre pertanyaan Ya, dari saya. Iya. oke. Terima kasih Mama Ita sudah aktif ya, memberi kesegaran ya dari uh, podcast hari ini. Alright,
7 bulan. Jadi bagaimana itu apa yang pendeta muda dipimpin oleh seorang bukan sekolah teologi, ya enggak? Pasti ada pemberontakan. Ini tahu apa kamu itu, ya enggak? Ada kan? Tahu apa? Kamu nggak tahu. Aku sudah mau pendeta ini. Macam-macam pasti berontak dong, ya. Waktu mengalami komplainan seperti itu, keluhan seperti itu dari pendeta-pendeta muda itu, sampai berapa lama mereka? Apakah terus-terusan sampai sekarang? Enggak kan? Enggak juga ya. Itu periodenya berapa lama itu biasanya? Iya, di peralihan pas bulan keempat itu memang kami mulai agak udah mulai kadang berselisih paham, mereka pendapatnya agak beda, saya juga agak beda, tapi di situ saya belajar bahwa menjangkau jiwa bukan hanya orang yang belum mengenal kebenaran, tapi orang di dalam juga jiwa. Alright. Jadi mungkin ya mereka masih belum paham. Saya selalu berusaha berdoa agar menyikapi mereka dengan hormat, dengan menghargai juga. Jadi itu sih yang menjadi pergumulan, dan puji Tuhan sampai saat ini sudah boleh lebih baik lagi. Iya, oke. Waktu sampai bulan keempat, maksudnya bulan April ini kan? Maksudnya setelah 4 bulan di sini. Oh, setelah 4 bulan. Ya, jadi kira-kira bulan Desember gitu ya? Iya, September, Oktober. Desember ya? Januari awal. Januari awal. Ya, jadi sekarang sudah welcome. Jadi total semua yang dari luar kota yang tinggal di asrama kira-kira aja berapa orang? Kira-kira? Ada 20, 30? Kami semua untuk yang tinggal di sini kan ada tinggal di luar lagi yang ngekos. Oh, kos juga dibiayai oleh ministry? Enggak, mereka biayai sendiri, tapi ada gajinya. Jadi mereka, iya. Oke, ada gajinya. Jadi dia bayar kosnya dengan dia sendiri ya? Makan cuma dari gajinya. Jadi yang total yang di asrama itu kira-kira berapa? Yang di asrama di sini ada 12 orang. 12 orang ya? Ya. Yang wanita berapa orang? 2 orang. Oh, cuma you sama orang Tobelo itu kah? Iya. Allah. 2 orang wanita besi ini ya. Di kandang macan lagi ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Dan siapa yang menentukan Mira yang pemimpin ini? Ada Bapak di sini, kebetulan pemimpin juga di sini. Iya, padahal banyak yang dari sekolah teologi kan dia tidak pilih itu ya, pilih kamu ya. Kira-kira apa yang dia menyebabkan pilihan ada pada tangan besi kamu? Oh iya, sebenarnya mungkin karena koordinasi, karena beliau menanyakan juga, saya kan koordinasi doa subuh sudah jalan 3 tahun. Di mana? Di Ambon? Iya, di Ambon, tapi dari Zoom. Jadi mungkin karena dilihat ada koordinasi, bisa koordinasi kecil-kecilan, maksudnya setiap pagi bangun buka rumah, jadi MC, kadang kalau nggak ada pembicara bawa firman juga. Jadi dilihat dari seperti CV-nya lah ya. Iya. Oke. Yang mungkin lainnya mungkin belum ada ya mungkin ya. Jadi di situ. Dan mungkin masih usia muda juga jadi. Iya. Tapi kan katanya ada yang lebih tua. Oh iya sih. Iya. Kenapa enggak pilih dia ya? Pasti ada sesuatu yang plusnya. Nilai plusnya ada bagi. Oke, alright. Waktu pertama disuruh jadi pemimpin pada orang-orang itu singa kandang macan gitu ya? Enggak juga sampai begitu. Mungkin bagaimana? Ada perasaan gimana? Ada sesuatu enggak? Atau biasa aja? Aduh, berat sih. Berat ya, oke. Berat ya. Berat karena saya pemimpin harus tegas, kemudian harus bersikap juga, penengah juga artinya
sekalipun tegas harus penengah juga bagaimana baiknya dan Iya, harus menjalankan aturan yang ada. iya, Itu iya. sih yang kayak kadang nggak tegaan karena kalau misalnya ada konsekuensi yang harus misalnya ada pelanggaran atau ada hal-hal yang dilalaikan, ada konsekuensi atas peraturan itu, jadi kadang nggak tegaan, jadi kayak nggak tega harus Ya, misalnya ada ya, konsekuensi itu sih yang menjadi tantangannya sih Pak. ya. Mungkin ada dari teman-teman tuh, ya. Berapa orang semuanya? 12 ya? Ya, Nah, dari 12 itu pernah nggak ada kesalahan fatal sehingga ada hukuman? Hukumannya nggak tahu apa berbentuk apa. Misalnya lu bangun pagi nggak males ini itu males apa semua kan ada hukuman tuh, ya nggak? Nah, iya sih. pernah ada kasus seperti itu nggak? Ada satu orang ini malas banget ini. Justru Iya, ini tapi ada pasti ada kebetulan kan? iya Nah, lalu ada. apa tindakannya? Em, itu berkali-kali diingatin Heeh. dan berusaha untuk juga untuk berubah. Oke. Dan ya puji Tuhan sekarang sudah mulai berproses berubah sih ya, terutama Oke. terkait hal di sini kan dingin mungkin ya dia agak sulit mandi ya. Oh, Jadi oh mungkin iya iya iya. iya itu sih Dingin. Pak. Iya, em, fatal sih sampai beberapa kali di charge kan dipotong uang karena Oh, oke ya oke. terkait hal itu karena memang sudah diingatkan berulang-ulang kali. Iya iya. Tapi dari 12 orang nggak ada yang mungkin dikeluarkan karena apa gitu kesalahan berat dikeluarkan dari Oh, yang tadi tadi sejauh ini sih belum sih, Pak. belum ada. Enggak yang angkatan-angkatan dulu ada Kalau nggak? yang sebelumnya pernah sebelumnya. Pernah ya? Ya. Ada Karena yang mereka sendiri yang kurang kurang mau mengikuti peraturan. apa peraturan apa yang dianggap apa sulit? Namanya anak-anak ya, Pak. Maksudnya kadang kan ada yang maksudnya peralihan usia 18, 19. Kadang Ya kalau ya. dilarang penggunaan handphone. Nah, Ah ya kadang ya. kan penggunaan handphone harus diatur. Nah, kadang karena nggak nyaman, kadang melanggar. Apalagi kan di sini bertanggung jawab buat orang tua mereka juga kan. Jadi Ah ya. kalau nggak sesuai, nggak bisa diatur, ya lebih baik dikembalikan ke orang tua atau mungkin ada hal yang lain yang mau dikerjakan daripada nanti tanggung jawabnya begitu, Pak. Oke. Oke, saya pindah topik dikit ya. Ya, Itu tadi kan intern. Waktu pelayanan keluar, ya pasti dong berinteraksi dengan orang yang belum kenal Tuhan Yesus kan? Pernah kan? Ada? iya. Ada ya? Nah, mungkin di masyarakat, mungkin di mana kayak mungkin ditugaskan. Oke, yuk daerah sana coba beritakan Injil kebenaran kepada orang-orang di sana. Pernah nggak ditugasin itu? Mungkin Oh, 2 orang, 3 sebenarnya orang. iya, sebenarnya kami lebih ke media, lebih ke internet. Oh, Jadi untuk internet turun ya? lapangan langsung, iya enggak. Cuman Enggak ya? saya pernah coba-coba sendiri. Misalnya ada waktu luang malam, Iya, maksud jalan, sendirian, ya sendirian. kan keluar jalan. Terus itu yang tadi saya bilang, misalnya ada hal-hal lebih yang mau dibagikan, saya turun, Oh, saya lihat anak-anak atau orang yang mungkin perlu. Nah, di sana sambil berdoa berikan kepada mereka dan memang karena orang Sunda ya, jadi memang juga lembut-lembut pembawaannya, tapi memang bergumul juga sih. iya, iya. Tapi sempat memberitakan siapa Tuhan Yesus. Oh, Ada? sejauh ini belum 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 ya? belum. Oke. Jadi mainnya di medsos ya? Iya, lebih ke media. Media. Jadi bisa ceritakan, apakah seperti bikin konten atau bagaimana? TikTok atau apa Oh, yang Mira lakukan? kalau yang saya kerjakan kebetulan ada saluran WhatsApp, grup WhatsApp, kemudian juga ada Facebook, Instagram, TikTok, konten-kontennya juga itu diatur dan dibuat. Jadi Dan you bikin itu, untuk you bikin di inti TikTok ya? TikTok. ya, You bikin konten-konten di TikTok iya ya? TikTok Yang diedit-edit, berapa tuh? terus 3 menit gitu ya? 3 menit atau 1 menit, satu oh satu menit, menit aja ya? ya, Cukup kah itu untuk memberitakan? iya bisa Cukup ya? bisa untuk orang-orang muda. Di Oh, TikTok sangat banyak kan orang muda ya kan Pak. Jadi memang kita coba jangkau orang muda dari situ sih.
Oke, nanti boleh kalau nggak keberatan kirim ke saya ya, yang TikTok yang pendek-pendek boleh. Nanti saya coba. Boleh. Alright, nanti rencana kedepannya bagaimana? Kapan rencana akan cuti? Oh iya, saya cuti di bulan September, itu juga karena ada pelayanan di Ambon. Jadi Oke. cutinya pas 1 tahun kerja, saya mau pulang cuti ke Ambon karena di Ambon kita orang-orang muda mau bikin youth conference lagi. Jadi perkumpulan orang-orang muda dengan pembicara dari luar Ambon, didatangkan hamba-hamba Tuhan, terus kita yang kelola panitia untuk mengundang orang-orang muda. Jadi itu rencana cutinya mau pulang pas bulan September untuk pelayanan di sana. Oke, kasih cuti berapa lama? Sebulan? 2 minggu? Oh, 2 minggu sih, Pak. 2 minggu, wah cepat banget. Biaya Iya. ditanggung oleh ministry juga? Ministry juga. Wah, keren ya. Iya. Iya, ministry yang tanggung. Iya. Ya, kebetulan yang dari Ambon cuman sendirian aja. Iya, sendirian. Iya. Anda adalah orang yang beruntung terpilih dari sekian juta penduduk Ambon. Puji Tuhan, ya. Iya nggak? Orang yang paling beruntung dipilih dari sekian juta penduduk Ambon ya. Wow, iya. Oke, jadi kenapa teman-teman Mira yang di Ambon tidak tertarik? Lamarlah supaya kamu datang sini. Nggak cari kasih motivasi mereka gitu loh. Mari datang. Kebetulan memang terbatas sih, Pak. Jadi tidak semua karena ada proyek-proyek yang dikerjakan dan terbatas orangnya memang. Jadi enggak buka besar. Enggak buka apa seperti flyer lowongan, enggak ya? Buka, tapi cuman kayak 1-2 orang saja yang bisa lolos, 3 orang. Ya. Sesuai kebutuhan saja. Tidak sampai yang banyak-banyak. Ya. Oke, very good. Alright, jadi nanti bulan 9 kah pulang? Iya, bulan 9. Ya, semua dibiayai, oke. 2 minggu nanti balik lagi. Ya, alright. Selama ini LDR dong sama si jantim hati ya? Masih dikumuli. Masih dikumuli, Pak. Soalnya harus ingat suara Tuhan. Ya, suara Tuhan ya. Oke, terus adakah saudara, mungkin ada adik yang paling kecil berkeinginan juga seperti ini, melihat dunia luar sampai ke Bandung untuk masuk ke pelayanan? Ada nggak mereka? Sejauh ini sih mereka masih mau di Ambon, Pak. Tidak banyak ya orang yang mau ya. Iya. Betul ya. Oke, terus mama papa juga jarang ke Ambon berarti di pulau itu Seram itu ya? Iya, mama dan papa sekali-sekali baru ke Ambon. Kalau misalnya mau lihat oma, iya. Mau lihat oma. Oma itu anak dari papa dari anak dari oma yang keberapa itu? Oh, mama itu, mama. Oh, mama dari mama, dari pihak mama ya? Dari pihak mama. Papa sudah meninggal. Oh, papa sudah meninggal ya. Opa sudah meninggal ya. Oke. Ya. Saya kira waktunya nggak banyak ini. Mama Ita mau ada yang tanyakan lagi kah? Ada yang tanyakan? Boleh. Masih mainkan. Teman-teman nggak ada yang datang, kita mainkan aja. Ya cuma kita bertiga nih ya. Iya. Nggak apa-apa. Tanya aja. Saya mau tanya gini tadi lupa. Ya, silakan. Siapa tadi Mira Famsia apa ya? Apa? Saya Marga Siauta, Ibu. Oh, Siauta. Kayaknya marga yang kurang maaf ya, kurang dikenal atau kurang bagaimana banyak. ya? Nggak banyak ya. Itu aja dulu Pak Andre. Oke, alright. Ya, saya kira waktunya nggak banyak ya, Mira. Iya. Boleh berikan pesan moral apa kepada teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube channel, mungkin banyak nih,
yang nonton karena ada perempuan memimpin banyak pria-pria kelihatannya banyak di YouTube channel saya perhatikan, tapi saya nggak kenal semua. Coba Mira pesan apa, silakan, pesan moral apa, sampaikan. Ayat yang biasa saya pegang, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu untuk Bapak Ibu atau juga sahabat orang muda dimanapun berada, hidup ini singkat. Gunakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih berkenan ditemui. Karena akan ada waktunya sulit, dan apalagi orang-orang muda di luar sana, ya, biarlah boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, boleh lebih mengutamakan Tuhan, dan sisanya Tuhan akan menuntun, memimpin, di mana jangan ragu untuk melayani. Jangan takut tidak ada uang, jangan takut tidak sukses. Kesuksesan terbaik bukan di dunia ini, tapi Tuhan yang akan sediakan nanti di surga nanti. Jadi carilah Tuhan, karena kebanyakan orang muda mau cari sukses di dunia, tapi lupa bahwa ada kesuksesan juga yang Tuhan mau. Jadi carilah sukses secara Tuhan. Setelah mengikut Tuhan, Tuhan juga akan menjadikan kesuksesan itu. Jadi jangan takut untuk mengikut Tuhan, baik orang muda, orang tua juga belum terlambat waktunya. Mari selagi masih ada kesempatan, belajar firman, banyak-banyak berdoa, dan lebih dekat karena Tuhan Yesus akan segera datang menjemput kita. Jadi mungkin itu yang menjadi pesan-pesan. Iya, luar biasa ini anak muda satu nih ya. Saya lupa tadi tanya, pernah nggak Mira memberitakan kebenaran mungkin di ruang tunggu apotek atau apalah ya, atau memberitakan kepada orang yang belum kenal dan ada penolakan? Bagaimana? Satu aja, saya lupa tadi. Saya mau tanya dari tadi. Ya, pernah secara... Ya ditolak. Saya udah punya itu, kamu punya Alkitab palsu. Nah, misalnya contoh, tapi saya mungkin enggak seperti itulah. Pernah ada ditolak. Kalau saya keyakinan sendiri, kenapa sibuk-sibuk aja? Pernah enggak? Ya, kalau penolakan secara langsung, penginjilan langsung, karena memang jarang langsung, itu kurang, ya tidak ada sih Pak. Cuman kalau penginjilan secara online itu biasa dikata-katai. Di komen ya? Iya. Di komentar ya, di kolom komentar. Aja, iya. Lalu online apa respon kamu apa? Saya biasa tenang, saya doakan mereka ya, karena saya tahu roh jahat yang sedang menguasai mereka ya. Jadi saya tenang, terus saya bilang, saya lihat kebutuhannya di mana, dan puji Tuhan orang-orang yang mengatai itu sekarang sangat dekat dengan saya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang sangat support saya. Luar biasa. Padahal yang komen jelek itu orang Bandung juga atau orang luar pulau atau bagaimana? Orang Jakarta Pak. Orang Jakarta ya, di komen yang tidak baik ya. Iya, aduh. Parah sekali. Tapi tidak dibalas komen, cuma didoakan saja. Iya, didoakan, terus kayak tunggu waktu, terus undang ibu, biar ini ibu-ibu ya. Oh, ibu-ibu, oke. Ibu-ibu ya biasa. Undang lagi dia. Ya, kamu ini sesat ya, ini gini, aku tidak suka sama kamu, ada kata-kata kasar lah. Terus aku ya udah, mungkin ibunya belum mengerti ya, saya bilang oke Bu, nggak apa-apa, nanti kalau ini ikut. Nah dari situ beliau ikut, terus beliau lihat perubahan, dan saya doakan terus, akhirnya beliau jadi orang yang sangat support saya, bahkan setiap bulan selalu mengirimkan saya uang jajan, padahal belum ketemu langsung. Belum ketemu langsung. Iya. Ini saya lupa tanya. Keluarga memang dari Advent semua ya? Dari mama, papa, oma? Oh enggak, iya. Jadi mama, papa Advent tapi nggak setia, jadi dibesarkan oma Protestan. Oma dibesarkan sama oma Protestan. Jadi terus makan fried chicken ya, Kentucky Fried Chicken. Oh makan, dari kecil makan, karena oma kan Protestan, jadi makan semuanya oma, dikasih makan oma. Terus besar oma bilang, kamu ini sebenarnya bukan agama ini, kamu coba belajarlah agamamu. Terus aku mulai belajar, oh iya.
Oke, ya, ya. Mantap. Ya, oke. Saya cuman saya sampaikan hari ini ya tentang kesaksian dari Mira ya, tidak banyak ya. Memang menjadi orang Kristen itu adalah panggilan kan, seperti Mira tadi kan, panggilan dari Tuhan. Panggilan apa? Hidup menderita, ya enggak? Susah kan untuk nggak makan itu Kentucky Fried Chicken. Ya contohnya ya. Panggilan untuk itu sebenarnya dimurnikan, ya, dimurnikan di dalam api. Jadi untuk menjadi orang-orang Kristen adalah ya panggilan juga agar jiwa kita ini dimurnikan karena sebetulnya jiwa kita kan sakit, ya nggak? Tapi nggak merasa sakit. Masalahnya ini karena jiwa kita itu sakit, ya ini dimurnikan. Tapi masalahnya kita nggak merasa sakit. Karena dosa gitu loh. Gak merasa dosa, nyaman-nyaman aja. Nah, perhatikan saya ke depan ya. So think about it that following Jesus is not something that pleases your flesh, but it pleases your soul. Ya, renungkanlah bahwa mengikuti Yesus itu bukan sesuatu yang menyenangkan dagingmu, ya, tapi menyenangkan jiwamu. Ya, disinilah memang perjuangan nggak mudah, ada proses. Ya, kalau diproses sama Tuhan, jangan banyak protes, karena kalau banyak protes tidak ada progres, ya enggak? Alright, tetap ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube channel maupun di Zoom ini, ya sekarang kita semua kan berada dalam pencobaan kan, sedang dalam masalah, sedang ada dalam berbagai problem, tantangan. Kadang-kadang bisa membuat kehilangan iman, tetapi tetaplah semangat ya, selalu ada harga yang harus dibayar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Mira atas waktunya. Kita akan ketemu lagi nanti mungkin bulan depan.